Revolusi Turki Muda. Revolusi Turki Muda terjadi pada bulan Juli tahun 1908. Adalah revolusi konstitusionalis di Kesultanan Utsmaniyah. Komite of Union and Progress atau Komite Persatuan dan Kemajuan yang disebut juga CUP adalah sebuah organisasi gerakan Turki Muda memaksa Sultan Abdul Hamid II untuk memulihkan konstitusi Ottoman dan memanggil kembali parlemen yang mengantarkan pada politik multipartai di dalam kekaisaran. Dari revolusi Turki Muda hingga berakhirnya kesultanan menandai era konstitusional kedua dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Lebih dari 3 dekade sebelumnya, pada tahun 1876, monarki konstitusional telah didirikan di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid selama periode waktu yang dikenal sebagai era konstitusional pertama, yang hanya berlangsung selama 2 tahun sebelum Sultan Abdul Hamid menangguhkannya dan mengembalikan kekuasaan otokratis kepada dirinya sendiri. Revolusi dimulai dengan pelarian anggota CUP, yaitu Ahmed Niazi, ke dataran tinggi Albania. Mereka berjejaring dengan orang-orang Albania setempat dan memanfaatkan koneksi mereka dalam tentara ketiga yang berbasis di Salonika, atau saat ini dikenal dengan nama Tesalonika, untuk memicu pemberontakan besar-besaran. Latar belakang revolusi: melawan politik konservatif pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II adalah dengan melalui banyaknya reformasi sosial yang terjadi selama periode ini. Perkembangan lingkungan yang lebih modern dan liberal di Turki memperkuat kebudayaan dan juga menjadi landasan bagi pemberontakan di kemudian hari. Lingkaran politik Sultan Abdul Hamid erat dan selalu berubah, seperti ketika Sultan meninggalkan politik sebelumnya pada tahun 1876, lalu ia membubarkan parlemen Ottoman pada tahun 1878. Ini membuat sekelompok kecil orang dapat mengambil bagian dalam politik di Kekaisaran Ottoman. Gerakan Turki Muda. Asal-muasal revolusi terletak pada Gerakan Turki Muda yang ingin rezim Sultan Abdul Hamid dibubarkan dan diberlakukan kembali konstitusi. Sebagian besar intelektual Turki Muda diasingkan, namun banyak anggota militer yang bersimpati kepada Turki Muda. Konflik Makedonia, konflik etnis dengan intensitas yang tidak begitu tinggi di wilayah Makedonia, mengungkapkan kepada banyak perwira militer yang ditempatkan di sana bahwa negara tersebut sesungguhnya membutuhkan reformasi drastis. Meskipun Turki Muda sepakat bahwa demokratisasi diperlukan untuk Ottomanisme, gagasan persatuan nasional di antara kelompok etnis Kekaisaran Ottoman tidak setuju dengan reformasi yang lebih lanjut. Partai Kebebasan yang dipimpin oleh Pangeran atau Shehzade Mehmed Sabahattin yang berada di pengasingan di Swiss menyerukan bentuk pemerintahan yang lebih longgar, serta ekonomi laissez-faire, yaitu adalah transaksi antara kelompok etnis dapat bebas dilakukan. Mereka juga mendorong otonomi yang lebih luas bagi berbagai kelompok etnis yang populer di kalangan minoritas di Kekaisaran. Kaum Unionis menginginkan Kekaisaran Ottoman didominasi oleh Turki. Sejak tahun 1905, CUP mampu menyusup ke banyak institusi dalam pemerintahan Ottoman. Sebagian besar rekrutannya adalah perwira muda tentara ketiga Ottoman. Revolusi. Peristiwa yang memicu revolusi adalah pertemuan di Pelabuhan Reval di Baltik, saat ini adalah kota Tallinn di Estonia, antara Raja Edward ke-7 dari Britania Raya dan Tsar Nicholas II dari Rusia pada bulan Juni tahun 1908. Konvensi Inggris-Rusia tahun 1907 mengedepankan hubungan Inggris-Rusia yang goyah dengan memperkuat batas-batas yang mengidentifikasi kendali masing-masing di Persia, perbatasan timur Kekaisaran Ottoman, dan Afghanistan. Pembelaan terhadap negara mereka yang semakin lama semakin menyusut, yang menyebabkan mereka mengangkat senjata melawan negara mereka sendiri.
Banyak perwira Unionis dari tentara ketiga Utsmaniyah yang berbasis di Salonika, saat ini adalah Tesalonika modern, khawatir bahwa pertemuan tersebut itu merupakan awal dari pembagian wilayah Makedonia dan memberontak terhadap Sultan Abdul Hamid II. Keinginan untuk melestarikan negara, bukan menghancurkannya, memotivasi kaum revolusioner. Pemberontakan dimulai pada bulan Juli tahun 1908. Mayor Ahmed Niyazi, Ismail Enver, Eyüp Sabri, dan anggota Unionis lainnya dalam Angkatan Darat ketiga melarikan diri ke pegunungan untuk mengorganisir kelompok gerilya sukarelawan dan desertir sambil menekan Sultan Abdul Hamid untuk menerapkan kembali konstitusi. Komite mengancam Hairi Pasha, Panglima Angkatan Darat ketiga, untuk bekerja sama secara pasif dan juga membunuh Semsi Pasha yang dikirim Sultan Abdul Hamid untuk menekan pemberontakan di Makedonia. Pada titik ini, pemberontakan yang berasal dari tentara ketiga di Salonika menguasai tentara kedua yang berbasis di Adrianopel, saat ini adalah Edirne, serta pasukan Anatolia yang dikirim dari Izmir. Momentum pesat organisasi Unionis, intrik di dalam militer, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan otokratis Sultan Abdul Hamid serta keinginan terhadap konstitusi membuat Sultan Abdul Hamid sendirian dan terpaksa menyerah. Di bawah tekanan untuk digulingkan, pada tanggal 24 Juli tahun 1908, Sultan Abdul Hamid menyerah dan menerapkan kembali konstitusi. 24 Juli tahun 1908, dimulainya era konstitusi kedua Kesultanan Utsmaniyah. Yang penting, CUP tidak menggulingkan pemerintah dan secara umum berkomitmen pada cita-cita demokrasi dan konstitusionalisme. Setelah revolusi, kekuasaan secara informal dibagi antara istana, Sultan Abdul Hamid, Sublime Porte, dan CUP, yang komite sentralnya masih berbasis di Salonika dan sekarang mewakili faksi dalam negara yang kuat. Sejarawan Ronald Grigorsani menyatakan bahwa revolusi tersebut tidak mendapat dukungan rakyat dan sebenarnya merupakan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok kecil perwira militer dan aktivis sipil di Balkan. Setelahnya, pemilihan umum Utsmaniyah tahun 1908 berlangsung pada bulan November dan Desember tahun 1908. Para kandidat yang didukung oleh CUP memenangkan 60 kursi di parlemen. Senat Kekaisaran Ottoman berkumpul kembali untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun pada tanggal 17 Desember tahun 1908. Sesi pertama Kamar Deputi diadakan pada tanggal 30 Januari tahun 1909. Perkembangan ini menyebabkan terbentuknya elit pemerintahan baru secara bertahap. Setelah revolusi, banyak organisasi yang beberapa diantaranya sebelumnya berada di bawah tanah mendirikan partai politik. Meskipun revolusi Turki muda telah menjanjikan perbaikan organisasi, pemerintah pada awalnya terbukti tidak terorganisir dan tidak efektif. Mereka memaksa gagasan mereka kepada Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid mempertahankan tahtanya dengan mengakui keberadaannya sebagai posisi simbolis. Namun pada bulan April tahun 1909 berusaha merebut kekuasaan dengan menggerakkan sentimen populis di seluruh kekaisaran. Upaya Sultan untuk kembali berkuasa mendapat dukungan ketika ia berjanji memulihkan kesultanan, menghapus kebijakan sekuler, dan memulihkan sistem hukum berbasis syariah. Pada tanggal 13 April tahun 1909, unit-unit tentara memberontak, diikuti oleh massa mahasiswa teologi dan ulama, dan bergerak untuk memulihkan kekuasaan absolut Sultan. Tentara aksi yang dipimpin oleh Mahmud Şevket Pasha membatalkan tindakan ini dan memulihkan kekuasaan parlemen setelah menumpas pemberontakan pada 24 April tahun 1909. Kedua kekuatan Eropa mengambil keuntungan dari kekacauan ini dengan mengurangi kedaulatan Ottoman di Balkan. Bulgaria yang secara de jure merupakan bawahan Ottoman, tetapi secara de facto mereka merdeka secara formal, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 5 Oktober. Sehari setelahnya, Austria-Hongaria resmi mencaplok Bosnia.
dan Herzegovina, yang dulunya secara de jure merupakan wilayah Utsmania, namun secara de facto diduduki oleh Austria-Hongaria. Pemerintahan Hüseyin Hilmi Pasha menandatangani Undang-Undang Peringatan Revolusi Turki Muda dan proklamasi kedua konstitusi sebagai hari libur nasional di Kekaisaran Ottoman dan Republik Turki.